Halo teman Dana, balik lagi di Cerita Dana Mates. Gue Olavina, Director of Communication di Dana. Hari ini gue mau sedikit cerita seputaran culture and collaboration di Dana. Stay tune! Mulai pertanyaan pertama. Waduh, panjang ya. Nah, what was your first impression of Dana? Mungkin low glow ya. Kenapa low glow? Sedikit cerita dulu. Jadi sebelum Dana ini, kebetulan aku tuh rezekinya kerjanya banyakan di perusahaan multinational consumer goods. Dan biasanya buzzword yang selalu terdengar di company-company itu adalah global. Sebuah company harus global tapi act local. Nah, sedangkan kayaknya kalau Dana tuh semenjak hari pertama aku masuk, aku melihatnya sangat low glow, yaitu local yang sangat global. Kenapa? Karena satu, kita udah mulai ekspansi juga, punya presence di beberapa negara Asia Tenggara, tapi juga secara mindset kita sangat global company gitu. Karena aku waktu pertama kali ditanya teman-teman atau sama keluarga gitu ya, pindah kemana? Pindah ke Dana. Wah, yakin startup gitu kan. Biasanya startup katanya gak berstruktur atau kerjaannya job desk-nya gak jelas. Which is aku gak ketemu itu sama sekali di Dana gitu. Kita semua sudah punya job desk yang jelas, ada strukturnya dan bahkan sangat tertata governance-nya sebagai fintech company. Jadi mungkin itu low glow first impression aku. Pertanyaan kedua. What does a typical workday looks like to you? Yang pasti pertama kali aku lakukan pagi-pagi adalah cek message apa aja yang masuk hari itu dan kerjaan apa yang harus aku handle hari itu. Biasanya aku cek dulu pertama. Tapi selain dari itu sih sebenarnya nggak ada a typical day ya. Mungkin itu malah bagian terserunya dari pekerjaan aku. Nggak ada a typical workday karena tiap hari bisa berbeda. One day aku bisa ketemu sama tim untuk ngomongin project, update status, apa yang bisa dibantu, apa yang mesti disupport. Tapi the other days aku bisa jadi kayak ketemu sama media atau ketemu sama stakeholder kita, regulator kita, atau ketemu sama tim-tim lain di bagian lain di luar corporate strategy untuk ngomongin project-project yang kita berbarengan gitu. Jadi mungkin serunya adalah there's no typical day, every day is different, and that's what makes it exciting. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. What was your first big project in Dana, and how was your experience handling it? Yang paling memorable pastinya Sisberdaya ya, project pertama aku. Sisberdaya itu project pemberdayaan perempuan. Kita melakukan sebuah workshop sama capacity building buat para UMKM perempuan di seluruh Indonesia dalam bentuk pelatihan dan juga kompetisi. Dua kata yang untuk menggambarkan experience-nya adalah riweuh tapi fulfilling. Riweuh karena proyek ini melibatkan banyak pihak gitu. Kita kerjasama sama berbagai pihak untuk membuat kontennya atau desain programnya menarik. Tapi kita juga berurusan sama para UMKM di seluruh dunia yang banyak gitu kan. Jadi secara logistik juga ribet. Terus kita juga di dalam Dana sendiri melibatkan berbagai tim di dalam Dana. Jadi harus ada banyak koordinasi. Riweuh lah intinya gitu, tapi fulfilling juga karena setelah kita jalanin dan denger feedbacknya dari para peserta dan juga dari partner-partner yang kita kerja bareng, alhamdulillah semua kasih positif feedback gitu ya. Dari user mereka happy, peserta UMKM-nya happy banget karena dapat kesempatan belajar tapi juga dapat kesempatan networking sama sesama UMKM. Kalau buat para partner fulfilling karena mereka merasa terbantu dengan adanya program ini bisa dihubungkan gitu dengan UMKM di seluruh Indonesia yang mungkin kalau mereka sendiri mereka nggak bisa menjangkau sebanyak itu. Jadi fulfillingnya di situ. How do you keep your team engaged during busy days? Mungkin ingetin bahwa ini hanya sementara guys, tidak akan selamanya. Jadi sabar, badai pasti berlalu. Terus aku ingetin juga bahwa what you're doing is something
impactful, jadi ada manfaatnya buat orang lain selain mereka, supaya mereka termotivasi juga gitu mengerjakannya, bukan semata-mata cuman pengen nyelesain kerjaan, tapi juga membantu yang lain gitu kan, membantu menjembatani inklusi keuangan. Terus mungkin yang ketiga, aku juga ingetin untuk have fun gitu ya, jangan ya, kita kerja banyak, tuntutan banyak, tapi bukan berarti kita stres terus dan nggak inget untuk have fun juga in between gitu. Fifth question, yeah. How would you describe your team in 3 words? 1, resourceful. Kayaknya anak-anak kom sama Golfral palu gada, kalau nggak bisa harus bisa, gimana caranya itu. Kedua, 2 kata tapi jadi 1 ya, growth mindset gitu. Karena setiap project kita pasti banyak aja yang masih kurangnya gitu kan. Jadi aku selalu pengen tekanin bahwa gimana caranya kita terus jadi lebih baik gitu. Walaupun kita udah meluncurkan sesuatu, bukan berarti selesai sudah, tapi how can we make it better. Jadi harus punya growth mindset dan semuanya embrace that growth mindset, karena ketika dikasih feedback, they take it and then bukannya kayak yang merasa nambahin kerjaan gitu kan, tapi they see the value of improving gitu. Dan yang terakhir mungkin connected, karena anak kom sama anak Golfral harus terhubung sama berbagai banyak tim di dalam Dana ini, harus kenal sama semua, nggak cuman di dalam Dana sih, malah di luar Dana juga lumayan terhubung, jadi connected mungkin kata ketiga. Who do you look up to as a role model in the communication or PR field? Susan Wojcicki, mantan CEO-nya YouTube globally. I look up to her because as a female leader, dia itu sangat berani membuat perubahan. Mungkin ini something yang jarang aku lihat. Gebrakannya untuk female leader tuh biasanya cenderung lebih subtle gitu, tapi beliau berani. Kenapa aku bilang berani? 1, dia adalah salah satu pemimpin di YouTube, di Google yang dulu mengconvince pemimpin-pemimpin lainnya untuk membeli YouTube gitu, dan end up YouTube menjadi salah satu produk yang paling berhasil buat Google, and that takes courage to kinda push for what she wants and what she believes in. Yang kedua, dia juga embrace change for her as a mother gitu. Kayak yang aku tahu adalah beliau itu ibu anak 5. Dan ketika beliau pertama kali kerja di Google itu, Google belum punya policy yang cukup untuk mendukung working parents, and she changed that rules dengan dia bikin ada paid maternity leave policy di company. Dia juga encourage more facility buat para working parents di dalam kantor. So what I learned is that if you wanna do something, if you cannot influence it, why don't you do the change yourself gitu, and be the change that you want for the company gitu. So that's why I look up to her as a leader. Oke, tadi itu jawaban-jawaban aku seputar culture dan juga pengalaman aku di Dana. Terima kasih sudah nonton cerita Dana Mates. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita Dana Mates selanjutnya. Bye-bye!